Kita bebas, kita memperjuangkan kebebasan. Begitu ada orang berpikiran berbeda, dia hajar gitu kan. Yang ada bilang cancel culture, jangan undang Daniel Mananta lagi ngomong. Ada banyak gereja ditutup di Indonesia. Media massa ngangkat nggak? Enggak, Daniel. Karena media akan berpikir dengan cara apa untungnya sih sama kita. Even bahkan ketika itu seorang pemretnya bahkan pemret yang juga Kristen berpura-pura bahwa ini tidak pernah terjadi. Kita harapkan aja kita punya pemerintah yang care kali ya, dapat menteri agama yang baik. Persis yang Anda bilang, kita bisa menciptakan berpura-pura harmonis. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Alright guys, so this is the last part. Part kelima obrolan gue bersama Mas Ade Armando, tetangga kita hari ini. Kalau kalian ngerasa obrolan kita di sini menarik dan bisa memberikan perspektif baru untuk kalian, mungkin kalian bisa ngambil sebuah klipnya dan kalian post di sosial media kalian. Siapa tahu aja kita bisa repost kalau misalnya kalian nge-tag @DanielMananta_Network. Dan ketika kita repost, mungkin ini menjadi sebuah perspektif baru atau solusi baru kepada tetangga-tetangga kita yang sedang menghadapi masalah tertentu. Right? So anyway, thank you again for your support always. Dan gue pengen ngobrol lagi sama Mas Ade di sini ya. Mas Ade, sekarang ini kan ngadunya itu lebih kayak ngebully, dibully netizen. Ngadunya itu kayak dengan scare tactics itu gitu, cancel culture. Ngadunya is very toxic ya. Bagaimana cara mengadu ide tersebut dengan kasih, dengan cinta, dengan how do you do that gitu? Butuh waktu dan tapi karena, saya percaya. Iya, saya percaya. Saya bilang pasti ada ekses macam itu. Orang-orang yang nggak ngerti memang sebetulnya. Mereka cuma bilang bahwa kita bebas, kita memperjuangkan kebebasan. Begitu ada orang berpikiran berbeda, dia hajar gitu kan. Yang ada bilang cancel culture, jangan undang Daniel Mananta lagi ngomong. Makanya saya bilang undang aja, undang Rocky Gerung, undang. Cuman memang ketika undang Rocky Gerung siap-siap, kita juga harus sama pintarnya dengan Rocky Gerung kan. Tapi kembali ke tadi, kalau itu terus dikumandangkan ya, itu disampaikan. Dan orang diberi kebebasan untuk berbicara, akan lahir, kan ada menyebut, ada saya, ada Denny Siregar, ada macam-macam, ada orang-orang yang juga akan berpikir secara rasional dan semakin lama semakin banyak orang. Anda tidak mendengar langsung saya ngomong, tapi manajer Anda mendengar. Manajer Anda bilang karena Dan, you have to listen to Ade Armando kan. Betul. Itulah ide bekerja dengan cara seperti itu. Yang sesuatu yang nggak pernah kita bisa kita bisa rencanakan terjadi. Dia akan saya senang dengan istilah kebenaran menemukan jalannya sendiri. Ya, ini saya kasih contoh orang yang namanya Galileo Galilei. Galileo Galilei itu yang bilang bahwa pusat alam semesta itu adalah matahari, bukan bumi. Yang bergerak itu adalah bumi. Mengelilingi matahari. Itu ide yang luar biasa di masa itu. Saya lupa abad 16-17 gitu ya. Dihajar dong oleh gereja di masa itu, bukan gereja yang kita kenal sekarang kan. Dihukum, dia gak boleh ngomong, dia gak boleh lagi mengutarakan pikiran-pikirannya. Ya. Dia gak boleh ngajar. Tapi kebenaran menemukan jalan. Dianya dikucilkan, meninggal dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Menyedihkan dalam arti if you are a scientist, lu nggak boleh ngomong sains, itu kan sakit. Ya, dia meninggal dengan keadaan sedih, depresi gitu ya. Tapi gagasan dia oleh murid-muridnya, Galileo kan di Itali, dibawa keluar Itali. Disebarkan melalui buku, melalui segala macam. Berkembang sehingga dalam waktu tidak terlalu lama, orang akhirnya percaya bahwa memang pusat alam semesta yang diem itu adalah matahari, semua planet lainnya bergerak mengitari matahari. Jadi dia tidak pernah hidup di masa di mana dia bisa melihat bahwa pikiran ini akhirnya diterima. Ya. Sekarang juga kita mengalami itu. Mungkin apa yang saya perjuangkan tidak akan saya nikmati sekarang. Saya tidak akan lihat tuh di mana bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang betul-betul satu dan seterusnya.
Tapi kan seperti Anda bilang, kita harus melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya. Kebetulan saya dosen. Kebetulan saya barangkali orang yang ketika saya ngomong orang dengar. Kebetulan saya punya sarana untuk bikin kayak gini nih. Betul. Bla bla bla. Punya platform. Ada orang lain gak punya itu. Betul. Orang lain tuh ngomongnya sama keluarganya. Orang lain ngomong sama teman-temannya. Dan itulah kebenaran menemukan jalannya. Dia bergelombang dan akan mendominasi, akan memenangkan pertarungan. Percaya deh. Karena at the end kan ada Tuhan. Ya. Tuhan tuh cuman minta pada kita gini. Ya kamu harus bekerja. Kamu gak bisa diem. Ya. Kalau dalam Al-Quran tuh ada. Tidak akan berubah nasib sebuah bangsa. Kecuali dia mengubahnya sendiri. Dan saya sangat percaya. Saya gak boleh tidur-tidur terus bilang. Nanti suatu saat bangsa ini bakal berubah sendiri. Ada orang kok yang ngerjain. Kenapa harus kita sih? Ya misalnya, ya untungnya saya punya istri yang sebel sama saya dalam hal, kamu ngapain lagi sih? Berantem lagi. Tapi dia ngerti, karena dia juga dosen kan. Ya, dan dia support saya sepenuhnya. Mudah-mudahan keluarga Anda juga gitu kan. Ya, anak-anak saya juga, alah si ayah bikin masalah lagi, ya udahlah gitu kan. Iya, jadi ini sama banget ya, kayak gue sendiri ngerasa penting banget untuk my inner circle itu menyetujui dengan apa yang gue lakuin. Yes. Karena misalnya contoh deh, gue lagi resah tentang sesuatu, gue akan diskusikan ini sama istri gue dulu. Dan apapun yang orang luar ngomong, apapun hoax yang akhirnya tercipta gara-gara itu, apapun netizen bilang, gue udah gak peduli lagi karena gue tahu istri gue itu benar-benar kayak support gue. Good for you. Whatever that I do gitu. Dan gue jadinya lebih berani lagi sih, actually lebih berani to take more risk karena gue tahu istri sama anak-anak gue itu bakal bangga dengan whatever I say. Yeah. You know, so many things gitu. Dan istri gue itu selalu ngomong kayak, you know what, gue berdoa tentang ini and I felt peace about it gitu. Dan akhirnya gue juga doa juga tentang sebuah isu yang pengen gue angkat. Dan gue juga felt peace about it. Ya udah, ketika gue ucapkan, wow, tidak ada satupun orang-orang netizen felt peace about it. Tapi itu yang gue bilang ada perbedaan yang sangat signifikan antara peace sama harmoni gitu. Kadang-kadang harmoni itu udahlah lu jangan ngomong seperti itulah, mendingan lu diem-diem aja. Yang penting kan lihat tuh semua orang damai tuh, semua orang harmonis. Tapi kalau itu sebuah fake harmoni atau harmoni yang palsu, yang kita saling takut untuk mengungkapkan cuma demi menjaga keharmonisan. Betul. Tapi sampai akhirnya tiba-tiba muncullah seorang yang apa ya, yang mungkin mengganggu keharmonisan tersebut. Akhirnya mereka langsung menyerang dan ternyata terungkaplah kalau misalnya selama ini keharmonisan yang kita bangun itu sebuah kepalsuan gitu, kepalsuan gitu. Betul. Ya bukan arti damai sesungguhnya. Ya contohnya tadi, ini saya nggak tahu Anda ngomong ini ketika masih di off atau udah di online ya. Anda kan bilang, Anda bilang gini, you're Chinese, ya. Anda disebut sipit gitu kan? Iya, di online, on air. On air kan? Anda terganggu gak? Anda bilang gak terganggu. Karena Anda sudah berdamai dengan diri Anda bahwa you are Chinese and you are sipit. So ya udah, gak ada persoalan dengan itu. Exactly. Padahal itu adalah sebuah ucapan yang sangat rasis. Cuma korban rasismenya itu menerima gitu ya. Semua orang mempunyai challenge masing-masing dan untungnya itu hanya sebuah distraction buat gue. Jangan sampai ini mengganggu apa yang sedang gue kerjakan, you know. Tapi itu tidak menutup kenyataan bahwa itu rasisme. Bahwa itu jahat. Untungnya Anda sebagai tanda petik victimnya itu berhasil mendamaikan itu dengan perasaan Anda. Right. Anda tidak menjadi depresi, Anda tidak dendam, Anda tidak marah. Karena boleh gak Anda dendam dan marah? Boleh. It's your every right untuk melakukan itu. Dan mengatakan bahwa from now on, saya gak akan punya hubungan apa-apa dengan si pribumi itu. Let me survive dengan cara saya sendiri.
itu kan bahaya. Ya, yang tadi Anda bilang, harmoni yang fake sebetulnya. Ada banyak gereja ditutup di Indonesia. Media massa ngangkat nggak? Enggak, Daniel. Itu yang paling menyedihkan adalah media massa yang seharusnya mengabarkan kepada publik apa yang sedang terjadi. Itu tidak mengangkatnya. Kenapa? Karena media akan berpikir dengan cara, apa untungnya sih sama kita? Even bahkan ketika itu seorang pemretnya barangkali pemret yang juga Kristen. Udahlah, ini dicari cara untuk mendamaikan diri, untuk mengatakan ini bukan an issue. Padahal media massa tidak mau mengangkat isu itu karena satu hal, profit. Tidak menguntungkan atau justru merugikan kalau Anda membela kaum minoritas. Kalau besok Anda didatangi oleh gerombolan orang di depan kantor Anda dan bilang, jangan nodai agama kami gitu ya. Udah pengiklan jadi takut gitu ya. Dan ketika ditayangkan juga, misalnya di televisi, ditayangkan berita itu juga ratingnya gak tinggi. Bikin talk show tentang kenapa gereja dilarang. Bikin misalnya di salah satu stasiun televisi. Ratingnya sangat niche banget ya. Ya niche banget, kecil. Dan resikonya gede banget. Resikonya gede. Jadi sama sekali gak ada untungnya kan. Right. Jadi semua berpura-pura bahwa ini tidak pernah terjadi. Kita gak usah bicarakan. Ya. Kita harapkan aja kita punya pemerintah yang care kali ya. Dapat menteri agama yang baik, anggota DPR yang baik. Dan di berbagai daerah ini ada penelitian yang menunjukkan bahwa perda-perda yang mempersulit itu tadi, agama Kristen misalnya, itu bukan dilahirkan hanya atau terutama di daerah-daerah di mana politisinya adalah politisi-politisi tanda petik partai agama. Tapi justru terjadi di daerah di mana pemuka daerahnya, anggota DPR-nya adalah orang-orang yang datang dari partai nasionalis, so-called nasionalis. Kenapa mereka gak bela itu pelarangan gereja? Karena orang-orang itu takut kalau sekarang saya diketahui membela gereja, nanti saya kehilangan voters. Jadi saya mau bilang, persis yang Anda bilang, kita bisa menciptakan berpura-pura harmonis. Seperti tadi saya bilang kan, di era Orde Baru gak ada itu. Ya kelompok-kelompok radikal. Padahal dia sebetulnya hidup di bawah sana. Cuma gak bisa muncul karena dilarang. Karena ditakut-takuti. But it's semu sebetulnya. Nah sekarang pun kita harus begitu. Yang kita cari adalah perdamaian yang hakiki. Peace yang sesungguhnya. Dan peace yang sesungguhnya itu hanya bisa terjadi kalau ada harmoni yang sesungguhnya. Bukan harmoni yang dibuat-buat yang the fake harmony. Dan the fake harmony. Saya ngerasa kemarin itu saya sempat dengar khotbah gitu dari di Amerika sih ya. Dia seorang pendeta gitu dan dia ngomongin soal the role of government. Ini menarik banget karena jarang banget gereja ngomongin soal government gitu. Nah, tapi dia ngomongin soal the role of government. Namanya Chris Vallotton. Dia bisa dilihat lah kalau misalnya di podcast atau apapun gitu didengerin. Tapi yang gue suka, dia bilang gini, the role of government itu hanya fokus bagaimana membuat penduduknya damai. Bukan mengconvert penduduknya menjadi agama tertentu. Persis. Karena banyak banget orang-orang yang beragama yang mungkin radikal gitu ya, mengharapkan pemerintahnya yang harus mengconvert dan membuat sebuah kotanya itu atau sebuah negaranya itu menjadi agama tertentu. Dan pas gue denger, dan ini di Amerika nih si Chris Vallotton ini gitu, dan gue ngerasa iya ya, sebenarnya tugas government adalah making sure kalau kita mempunyai pendapatan atau kita nggak hutang sama negara lain misalnya, membuat penduduknya sendiri juga melindungi penduduknya dari kemiskinan, melindungi penduduknya dari serangan atau penjajahan dari negara lain. Betul. Itu secara ekonominya sehat, orang-orangnya bahagia karena mereka merasa terproteksi dan tingkat kemiskinannya semakin mengecil, pekerjaan semakin naik, dan itu adalah tugas government sesungguhnya, bukan
membuat aturan-aturan yang malah membuat orang-orang tuh menjadi mempunyai agama tertentu lah, kayak gitu misalnya. Dan ini dia di Amerika, dia bilang kayak no, seorang government, dan dia benci banget ketika ada seseorang yang bilang, oh iya kemarin gue baru aja ketemu sama pejabat ini, dia orang Kristen. Dan gue bilang, apa yang sudah engkau lakukan untuk Yesus? Dia yang kayak, ya dia gak perlu ngelakuin apa-apa karena dia adalah seorang politisi dan dia bukan seorang pastor. Udah deh. Dia bilang kayak gitu kan. And I'm like, iya make sense juga gitu. Yeah. Tugas dia sebagai seorang politisi adalah making sure that penduduknya ngerasa aman gitu. Betul. Dan ketika dia bicara penduduk, dia gak bicara tentang orang yang akan memilih atau sudah memilih dia untuk duduk di posisi itu. Dia harus men-serve rakyatnya. Ya. Itu yang menakutkan sekarang. Makanya salah satu tugas tambahan saya adalah menyuarakan itu, penolakan terhadap perda-perda, peraturan-peraturan yang bias pada kepentingan agama tertentu. Ini saya nggak bicara cuma Islam ya, Kristen juga begitu ya, atau agama lain. Tapi kan memang yang besar Islam dan Kristen. Kalian itu dipilih untuk men-serve, untuk melayani seluruh rakyat. Make sure bahwa rakyat kalian itu terjamin hak-haknya. Untuk yang tadi Anda bilang ya, bahkan sampai hak kesehatan kan, sekolah, edukasi, hak sekolah, edukasi, macam-macam, termasuk hak beribadahnya. Anda tuh nggak bisa bilang karena saya didukung oleh kelompok agama tertentu, kelompok agama lain nggak perlu saya serve, cannot, ya. Tapi itu yang sekarang terjadi di negara ini. Itu we have to fight against that. Right. Harus bersama-sama melakukannya. Dan gak boleh diam yang tadi Anda bilang. Oh kita juga gak usah ngomong lah ini. Ntar orang ribut segala macam. Enggak, lo harus ngomong. Karena ya kepentingan kita bersama. Right. Dan lo harus ngomongnya gak perlu dengan berkoar-koar dan mungkin mengkuliahin. Tapi ajak aja ngopi dulu. Dan habis itu kita berdiskusi soal ide gitu. Betul. You know, it's okay untuk duduk sama orang yang benar-benar mempunyai polar opposite ideas. But as long as kita tahu pembicaraan atau diskusi kita ini suatu saat akan membuat negara ini menjadi lebih baik lagi dan lebih indah lagi dengan keberagamannya kita gitu. Iya. Saya sih udah tiba pada tahap di mana saya nggak tahu ini orang akan tersinggung atau enggak. Saya tuh betul-betul percaya bahwa Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Ya. Memang Dia sengaja menciptakan kita berbeda. Ya. You are Christian and I'm a Muslim. Ya. Ya, nggak ada yang lebih benar dari yang lain. Nggak semua orang setuju ya. Saya minta maaf. Tapi it's me. Karena menurut saya selama kita masih punya tuh perasaan bahwa I'm better than others atau logika kita dan kami dan mereka, kita dan mereka ya, kami dan Anda, itu bermasalah. Dan itu akan mencegah kita menjadi sebuah bangsa. Exactly. Dan gue seneng banget sama pembicaraan kita sekarang dan gue ngerasa diskusi ini bisa jalan terus kalau tidak diberhentikan. Jadi I just wanna end this, I just wanna close this dan thank you banget Mas Ade udah menjawab undangan saya untuk kesini. Thank you untuk. Dan ini wawancara yang nggak pernah dilakukan sebelumnya dengan saya untuk bicara tentang soal-soal ini. Oh wow. And I love this. Alright, so that's great. Ya berarti akan ada part 2-nya juga ya nanti ya. Kalau kita nggak dituntut sama siapa-siapa gitu ya. Enggak lah. Kalau misalnya kita dituntut kan tadi nggak ada yang offside. Iya. Mas Ade juga nggak ada yang offside, tetap aja disomasi. Oh iya, I know. Jadi maaf ya buat ada yang tersinggung. Ya kita beda pendapat sih biasa aja lah ya. Iyalah. Mas Ade ini untuk Mas Ade dan istri ya. Thank you. Untuk ditaruh di rumah. Dan apa ini? Ini bentuknya ini sih sebenarnya kayak souvenir yang kita selalu berikan kepada semua tetangga yang duduk di sini. Seperti itu? Seperti ini. Jadi gak usah dibuka. Ini isinya ini kok. Oke. Keren. Jadi ini kalau misalnya setiap Mas Ade
Mas Ade ngelihat nanti kalau misalnya dipajang di rumah, ini kan ada lilinnya gitu kan bisa dinyalakan. Sehingga Mas Ade ini bisa dibilang kayak rumahnya itu adalah sebuah terang yang nanti akan menerangi rumah-rumah di tetangga sekitar. Amin, thank you. Sehingga dari tetangga tersebut akhirnya menjadi terus ya ke warga-warga yang lainnya. Dan akhirnya Indonesia kita pun juga akan menjadi sebuah terang tersendiri gitu buat negara lain. So, terima kasih loh. Thank you Mas Ade. Thank you so much again. Thank you. Aduh, saya senang banget hari ini bisa ngobrol. Mungkin nextnya saya akan undang Rocky Gerung dan Mas Denny Siregar juga, obviously. Dan banyak lah yang pengen saya undang lah. Tapi Denny lagi marah-marah sekarang. Oh ya, kenapa? Politik. Oh iya, dia kayaknya selalu marah-marah deh. But anyway, kita akan ketemu lagi minggu depan bersama tetangga yang tidak kalah luar biasanya. Yang pasti tetangga selalu menyangga, bukan menyanggah. Bye guys.